Yang pertama adalah sejarah dan konsep balance scorecard. Balance scorecard merupakan sistem manajemen strategis yang pertama kali dimukakan oleh David P. Norton sebagai CEO, Nolan Norton dan Robert S. Kaplan sebagai konsultan akademis dalam sebuah proyek penelitian yang berlangsung dalam 1 tahun yang melibatkan berbagai perusahaan. Nah, setiap wakil dari perusahaan-perusahaan tersebut mengadakan pertemuan tiap 2 bulan sekali pada tahun 1990 dalam upaya mengembangkan suatu model pengukuran kinerja perusahaan yang baru. Kemudian ada perkembangan balance scorecard. Nah, menurut Mulyadi tahun 2009 pada tahap awal perkembangannya, BSC ini ditujukan untuk memperbaiki sistem pengukuran kinerja eksekutif. Sebelum tahun 1990-an, eksekutif hanya diukur kinerja mereka dari perspektif keuangan. Sebagai akibatnya, fokus perhatian hanya dicurahkan untuk mewujudkan kinerja keuangan, sehingga terdapat kecenderungan untuk mengabaikan kinerja non-keuangan seperti kepuasan customers, produktivitas, dan cost effectiveness proses yang digunakan untuk menghasilkan produk dan jasa, keberdayaan dan komitmen karyawan dalam menghasilkan produk dan juga jasa bagi kepuasan customers. Kemudian ada perspektif dalam balance scorecard. Yang pertama ada perspektif keuangan. Nah, perspektif ini itu digunakan dalam balance scorecard karena ukuran finansial sangat penting dalam memberikan ringkasan konsekuensi tindakan ekonomis yang sudah diambil. Ukuran finansial ini memberikan petunjuk apakah strategi perusahaan, implementasi dan pelaksanaannya memberikan kontribusi atau tidak bagi peningkatan laba perusahaan. Tujuan dan ukuran finansial harus memainkan peran ganda, yaitu menentukan kinerja finansial yang diharapkan dari strategi dan menjadi sasaran akhir dari tujuan dan ukuran perspektif lainnya. Kemudian ada perspektif keuangan yang diukur dengan menggunakan variabel current ratio, gross profit margin, operating ratio, inventory turnover, dan return on investment atau ROI. Nah, yang pertama ada current ratio. Current ratio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki perusahaan. Caranya menghitung adalah dengan aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar kemudian dikali dengan 1%. Yang kedua ada gross profit margin, merupakan perbandingan antara penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan dengan tingkat penjualan. Rasio ini menggambarkan laba kotor yang dapat dicapai dari jumlah penjualan. Nah, cara mengukurnya adalah dengan laba kotor dibagi dengan penjualan dikali dengan 1%. Yang ketiga ada operating ratio. Nah, operating ratio ini merupakan biaya operasi dibagi dengan penjualan bersih dan dinyatakan dalam persentase. Cara menghitungnya adalah dengan HPP ditambah dengan beban usaha kemudian dibagi dengan penjualan kemudian dikali dengan 1%. Yang keempat ada inventory turnover. Turnover merupakan persediaan ukuran tingkat efisiensi perusahaan dalam mengatur persediaan. Nah, cara menghitungnya adalah dengan rata-rata persediaan dibagi dengan harga pokok penjualan kemudian dikali dengan 1%. Yang kelima adalah ada return on investment atau ROI. Rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan hasil atau return atas kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan bersih. Nah, cara menghitungnya adalah dengan EAT dibagi dengan total aktiva terus dikali dengan 1%. Yang kedua ada perspektif pelanggan. Nah, mengidentifikasi bagaimana kondisi pelanggan dan segmen pasar yang telah dipilih oleh perusahaan untuk bersaing dengan kompetitor. Nah, dalam perspektif ini pengukuran dilakukan dengan 5 aspek utama. Yang pertama adalah market share atau pangsa pasar. Nah, pengukuran dengan market share ini mencerminkan bagian yang dikuasai perusahaan atas keseluruhan pasar yang ada, yang meliputi antara lain jumlah pelanggan, jumlah penjualan dan volume unit penjualan. Yang kedua ada customer retention atau pertumbuhan mempertahankan pelanggan. Nah, mengukur tingkat di mana perusahaan dapat mempertahankan hubungan dengan konsumen. Pengukuran ini dapat dilakukan dengan
mengetahui besarnya persentase pertumbuhan bisnis dengan jumlah pelanggan yang saat ini dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, kemudian ada customer acquisition atau menarik atau perolehan pelanggan baru. Nah, di mana customer acquisition ini suatu unit bisnis mampu menarik pelanggan baru atau memenangkan bisnis baru. Nah, pengukuran ini dapat dilakukan dengan menggunakan persentase jumlah penambahan pelanggan baru dan perbandingan total penjualan baru dengan jumlah pelanggan yang ada. Pelanggan baru yang ada. Yang keempat ada customer satisfaction atau kepuasan pelanggan. Nah, mengukur tingkat kepuasan pelanggan ini terkait dengan kriteria kinerja spesifik dalam value proposition. Nah, pengukuran ini dapat dilakukan dengan berbagai macam teknik seperti survei melalui surat, interview melalui telepon, atau personal interview. Yang kelima, yang terakhir adalah customer profitabilitas atau keuntungan pelanggan. Nah, mengukur laba bersih dari seorang pelanggan atau segmen setelah dikurangi biaya yang khusus diperlukan untuk mendukung pelanggan tersebut. Yang ketiga, ada perspektif proses bisnis internal. Setiap bisnis ini memiliki rangkaian proses tertentu untuk menciptakan nilai bagi pelanggan dan memberikan hasil finansial yang baik. Nah, balance scorecard ini membaginya dalam 3 model dari proses bisnis utama, yaitu yang pertama adalah proses inovasi. Dalam proses inovasi ini, unit bisnis menggali pemahaman tentang kebutuhan laten dari pelanggan dan menciptakan produk dan jasa yang mereka butuhkan. Nah, proses inovasi ini dalam perusahaan biasanya dilakukan oleh bagian R&D, sehingga setiap keputusan pengeluaran satu produk ke pasar telah memenuhi syarat-syarat pemasaran dan dapat dikomersilkan didasarkan pada kebutuhan pasar. Kemudian yang kedua adalah proses operasi. Nah, proses operasi ini adalah proses untuk membuat dan menyampaikan produk atau jasa. Aktivitas di dalam proses operasi terbagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama ada proses pembuatan produk dan yang kedua adalah proses penyampaian produk kepada pelanggan. Nah, pengukuran kinerja terkait dalam proses operasi ini dikelompokkan pada waktu, kualitas, dan biaya. Yang ketiga ada layanan purna jual. Dalam proses ini merupakan jasa pelayanan kepada pelanggan setelah penjualan produk atau jasa dilakukan. Aktivitas yang terjadi dalam tahap ini adalah penanganan garansi dan perbaikan, penanganan atas barang rusak dan yang dikembalikan, serta pemrosesan pembayaran pelanggan. Kemudian perusahaan dapat mengukur apakah upayanya dalam pelayanan purna jual ini telah memenuhi harapan dengan menggunakan tolok ukur yang bersifat kualitas, biaya, dan waktu seperti yang dilakukan dalam operasi. Yang keempat ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Pembelajaran dan pertumbuhan ini bersumber dari faktor sumber daya manusia, sistem, dan prosedur organisasi. Termasuk dalam perspektif ini adalah pelatihan pegawai dan budaya perusahaan yang berhubungan dengan perbaikan individu dan organisasi. Nah, tolok ukur dalam perspektif ini adalah yang pertama ada capabilities employee atau kemampuan pekerja. Yang kedua ada capabilities information system atau kemampuan sistem informasi. Yang ketiga ada motivation, empowerment, dan alignment atau motivasi, pemberdayaan, dan keselarasan. Kemudian ada keunggulan dan kelemahan balance scorecard. Keunggulan dalam pendekatan balance scorecard ini dalam sistem perencanaan strategik adalah pada kemampuan balance scorecard dalam menghasilkan rencana strategik yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, komprehensif. Nah, balance scorecard ini memperluas perspektif yang dicakup dalam perencanaan strategik dari yang sebelumnya hanya terbatas pada perspektif keuangan. Yang kedua, coherent. Balance scorecard ini mewajibkan personel untuk membangun hubungan sebab akibat atau causal relationship di antara berbagai sasaran strategik yang dihasilkan dalam perencanaan strategik. Setiap sasaran yang ditetapkan dalam perspektif non keuangan harus mempunyai hubungan kausal dengan sasaran keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga ada seimbang. Keseimbangan sasaran strategik yang dihasilkan oleh sistem perencanaan strategik penting untuk menghasilkan kinerja keuangan yang berkesinambungan. Yang keempat ada terukur.
balance scorecard ini mengukur sasaran-sasaran strategik yang sulit untuk diukur. Sasaran strategik pada perspektif pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan merupakan sasaran yang tidak mudah untuk diukur. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi balance scorecard. Yang pertama adalah lingkungan bisnis yang sangat kondusif dan turbulen. Nah, lingkungan bisnis seperti ini itu menuntut kemampuan perusahaan untuk membangun keunggulan kompetitif melalui distinct capability. Kemudian juga menuntut perusahaan untuk membangun dan secara berkelanjutan memutakhirkan peta perjalanan untuk mewujudkan masa depan perusahaan. Menempuh langkah-langkah strategik dalam membangun masa depan perusahaan, mengerahkan dan memusatkan kapabilitas dan komitmen seluruh personel dalam membangun perusahaan. Yang kedua adalah sistem manajemen yang tidak pas dengan tuntutan lingkungan bisnis. Nah, sistem manajemen tidak pas ini digambarkan atas memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, sistem manajemen yang digunakan untuk hanya mengandalkan anggaran tahunan sebagai alat perencanaan masa depan. Yang kedua, tidak terdapat koherenan atau rencana jangka panjang atau dikenal dengan istilah corporate plan dengan rencana jangka pendek dan implementasinya. Sistem manajemen yang digunakan tidak mengikut sertakan serta optimum seluruh personel dalam membangun masa depan perusahaan. Kemudian ada konsep manajemen strategik. Nah, balance scorecard ini menyatakan ukuran kinerja terpadu dan merupakan bagian sistem informasi kepada karyawan atau information system for employee pada setiap jenjang organisasi. Nah, balance scorecard menyatakan adanya keseimbangan antara berbagai ukuran eksternal para pemegang saham dan pelanggan dengan berbagai ukuran internal proses bisnis penting, inovasi, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Keseimbangan juga dinyatakan antara semua ukuran hasil apa yang dicapai oleh perusahaan pada waktu yang lalu dengan semua ukuran faktor pendorong kinerja masa depan perusahaan. Balance scorecard ini lebih dari sekedar sistem pengukuran taktis atau operasional, namun perusahaan yang inovatif menggunakan scorecard sebagai sebuah sistem manajemen strategis untuk mengelola strategi jangka panjang. Kemudian ada perbedaan manajemen strategik tradisional dengan manajemen strategik berbasis balance scorecard. Yang pertama ada orientasi. Nah, manajemen strategik tradisional tidak berfokus ke customer. Di dalam manajemen tradisional, proses manajemen strategik mencoba menjawab 4 pertanyaan utama, yaitu siapa kita, berada di mana kita sekarang, kemana kita akan menuju, dan bagaimana kita menuju ke sana. Karena manajemen strategik dalam manajemen tradisional menggunakan pandangan luas terhadap pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Yang kedua ada tahapan. Nah, manajemen strategik tradisional ini terdiri dari 4 tahap. Yang pertama ada perencanaan strategik, yang kedua ada penyusunan program, yang ketiga ada penyusunan anggaran, yang keempat ada pengimplementasian dan pengendalian. Yang ketiga ada lingkup. Manajemen strategik tradisional ini mencakup lingkup yang sempit, hanya berfokus ke perspektif keuangan. Yang keempat ada koherensi. Dalam manajemen tradisional, koherensi keluaran yang dihasilkan oleh tahapan perencanaan strategik, penyusunan program, dan penyusunan anggaran tidak dipandang terlalu penting. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kurang dan salah. Terima kasih dan sampai jumpa.